Halo teman-teman semuanya. Jadi, kami di sini akan menjelaskan kepada teman-teman tentang Rhodophyta atau yang biasa dikenal dengan alga merah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, saya Fitria Filzazata Amani. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Marta Laura. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fadilah. Halo, perkenalkan nama saya Putri Nurlani. Wah, lihat, itu adalah alga merah. Sangat menarik bukan teman-teman? Tapi, apakah teman-teman tahu apa potensi yang sangat besar dari alga merah bagi alam dan juga bagi manusia? Nah, sebelum kita mengetahui potensi yang sangat besar dari alga merah, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu alga merah? Alga merah merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang keberadaannya sangat melimpah di perairan Indonesia. Di Indonesia sendiri, ditemukan 88 jenis alga termasuk alga merah dari seluruh alga yang ada di dunia. Istilah Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu rhodos yang berarti merah. Jadi Rhodophyta dapat kita artikan sebagai alga merah. Alga merah atau Rhodophyta adalah salah satu film dari alga berdasarkan zat warna atau pigmennya. Berikut adalah klasifikasi dari Rhodophyta. Rhodophyta berasal dari kingdom Protista, divisi Rhodophycophyta, kelas Rhodophyta, ordo Gigartinales, famili Gracilariaceae, genus Gracilia, spesies Gracilia sp. Rhodophyta merupakan organisme autotrof karena mereka mampu melakukan fotosintesis. Namun, tidak seperti organisme autotrof lainnya, anggota dari Rhodophyta memiliki warna dominan merah, mulai dari warna merah muda hingga warna merah pekat. Warna ini disebabkan oleh plastid pada Rhodophyta yang mengandung lebih banyak pigmen aksesori berupa phycoerythrin dibandingkan pigmen lainnya, seperti klorofil A, sehingga warna hijau tertutupi. Pigmen phycoerythrin pada Rhodophyta memiliki rentang penyerapan cahaya yang lebih luas, sehingga Rhodophyta dapat ditemukan pada lingkungan dengan banyak penyinaran hingga sedikit penyinaran matahari. Bahkan, Rhodophyta dapat ditemukan pada kedalaman 268 meter. Rhodophyta atau alga merah dapat tumbuh di berbagai habitat seperti di air laut, air tawar, dan air payau. Umumnya, alga merah tumbuh melekat pada substrat tertentu seperti pada karang, lumpur, pasir, batu, dan benda keras lainnya. Rhodophyta atau alga merah berkembang biak secara generatif melalui oogami, yaitu peleburan sel gamet yang tidak memiliki alat gerak atau spermatanium dan ovum. Pada beberapa jenis alga merah terjadi pergiliran keturunan atau metagenesis, pembentukan sistokarp yang melibatkan karposporofit dewasa atau gonimokarp. Spora diploid atau karpospora terbentuk dan dilepaskan melalui pori-pori kristokarp dan menghasilkan individu diploid yaitu tetrasporofit yang morfologis identik dengan gametofit. Tetrasporofit ini berasal dari tetrasporonia, masing-masing dengan 4 tetraspora haploid yang dihasilkan dari pembelahan meiosis. Sesudah dilepaskan, tetraspora menutup siklus dengan menghasilkan gametofit jantan dan gametofit betina. Gamet jantan dibentuk di dalam spermatanium, sedangkan gamet betina dibentuk dalam karpogonium yang terdiri dari daerah berinti berfungsi sebagai ovum dan trikogen atau proyeksi. Zigot hasil pembuahan selanjutnya akan tumbuh menjadi ganggang merah yang diploid. Selain itu, alga merah juga dapat berkembang biak secara vegetatif atau aseksual. Yang pertama, melalui cara konjugasi atau pembelahan sel. Yang kedua, melalui pembentukan aplanospora, yaitu spora non-motil atau tidak bergerak dan berasal dari talus ganggang yang diploid. Alga merah atau Rhodophyta memainkan peran ekologis yang signifikan dalam ekosistem perairan. Adapun peran ekologis dari alga merah, yang pertama adalah sebagai organisme fotosintetik. Alga merah berkontribusi pada produksi oksigen dan bahan organik yang menjadi dasar rantai makanan di ekosistem perairan. Selanjutnya adalah sebagai penyedia habitat dan tempat berlindung bagi berbagai organisme, termasuk invertebrata kecil dan ikan. Kemudian, memiliki kemampuan untuk menstabilkan sedimen di dasar laut, mencegah erosi, dan menjaga kejernihan air.
Keberadaan dan kemelimpahan alga merah dapat digunakan sebagai indikator kondisi lingkungan perairan. Perubahan dalam komunitas alga merah juga dapat mencerminkan perubahan kualitas air, seperti tingkat nutrien ataupun tingkat polusi. Selain perannya secara ekologis, alga merah juga memiliki potensi yang sangat besar bagi manusia, antara lain sebagai bahan baku industri pangan, karena beberapa spesies alga merah seperti Eucheuma cottoni bisa dikonsumsi secara langsung sebagai makanan atau diolah menjadi produk pangan lainnya. Selain itu, alga merah dikenal sebagai sumber utama hidrokoloid seperti agar-agar dan karagenan yang banyak digunakan sebagai bahan pengental, pembentuk gel, dan penstabil dalam berbagai produk makanan. Tidak hanya itu, alga merah juga digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen berbentuk kapsul. Contohnya, pada penelitian Ulfa et al. Tahun 2024, di mana alge kalsium merupakan suplemen kapsul atau vitamin kompleks yang berbahan dasar alga merah dan terdapat bahan aktif yaitu vitamin D3 kalsium, magnesium, zinc, mangan, boron yang memiliki fungsi utama untuk memperkuat tulang dan pertumbuhan pada tulang. Adapun contoh spesies alga merah yang diambil dari jurnal Ghazali et al. 2018 yang mengenai jenis alga merah atau Rhodophyta pada ekosistem hutan mangrove di hutan Ekas, Kabupaten Lombok Timur. Alga merah yang ditemukan pada kawasan ekosistem hutan mangrove Teluk Ekas sebanyak 14 spesies, yang dimana spesies yang ditemukan merupakan anggota dari ordo Ceramiales, Gelidiales, dan Gigartinales. Ordo Ceramiales memiliki 2 famili dengan 9 spesies. Famili pertama ialah Rhodomelaceae, terdiri dari 7 spesies, yaitu Bostrizia tenella, Bostrizia radicans, Bostrizia sp, Chondria sp, Laurencia sp, Polysiponia sp, dan Murayella sp. Famili kedua yaitu Delaceraceae dengan 2 spesies yaitu Caloclosa lepreori dan Caloclosa monostica. Anggota dari ordo Ceramiales dapat ditemukan hampir di seluruh stasiun, terutama dari genus Bostrizia. Ordo Gelidiales memiliki 2 spesies dari famili Gelidiaceae. Spesies-spesies dari famili Gelidiaceae yaitu Gelidium sp dan Gelidium crinale. Ordo Gigartinales memiliki 3 spesies dari famili Caulacanthaceae. Spesies-spesies dari famili Caulacanthaceae yaitu Catenella caespitosa, Catenella nipe, dan Catenella sp. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai spesies-spesies yang ditemukan. Bostrizia tenella termasuk dalam ordo Ceramiales. Spesies ini memiliki talus yang khas dan unik dengan percabangan kedua arah menyamping atau pinnate alternate, terlihat seperti bulu ayam. Warna talus mulai dari coklat gelap hingga keunguan. Jenis alga ini paling banyak ditemukan dibandingkan dengan spesies yang Chondria sp. Memiliki talus silindris dan tebal, memiliki warna ungu pekat hingga merah. Percabangannya pinnate. Pangkal penghubung antara talus lateral dengan talus utama terlihat lebih sempit daripada ujungnya. Dan Chondria sp menempel pada akar dan batang Soneratia alba. Laurencia sp. Talus silindris tak beraturan dan tebal, memiliki warna coklat pekat hingga merah terutama pada ujung. Pangkal penghubung antara cabang dengan talus utama terlihat lebih sempit daripada ujungnya. Laurencia sp menempel pada akar dan batang mangrove Soneratia alba, Rhizopora mucronata, dan Avicennia sp. Polysiponia sp memiliki warna coklat, merah hingga ungu. Talus silindris dan terlihat kaku, memiliki talus lateral baru yang muncul dengan ujung lancip seperti duri. Terdapat percabangan pada ujung talus. Talusnya memiliki ciri khas adanya sekat-sekat yang tampak seperti nodus pada tanaman tebu.
spora muncul langsung di bagian ujung talus yang tampak membengkak seperti. Terima kasih pada teman-teman semua telah menonton video kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalam video ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian terima kasih dan bye-bye teman-teman.